Soros, sang penghancur mata uang, sosok yang dikaitkan dengan kehancuran mata uang, krisis global dan agenda tersembunyi yang mengguncang negara-negara di dunia. Dari runtuhnya pound sterling di tahun 1992 hingga krisis finansial Asia di tahun 1998, jejaknya selalu ada. Kini ada dugaan bahwa sosok ini tengah menyusup ke Indonesia melalui organisasinya yang bernama Open Society Foundation. Siapakah dia? Dan apa tujuan sebenarnya dari manuver-manuvernya di balik layar? Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. George Soros lahir dengan nama Georgi Schwartz pada 12 Agustus 1930 di Budapest, Hungaria, dalam keluarga Yahudi yang tergolong kelas menengah. Ayahnya Tifadar Soros adalah seorang pengacara yang juga pernah menjadi tawanan perang di Rusia selama Perang Dunia I, sementara ibunya Elizabeth berasal dari keluarga pedagang kaya. Meski memiliki kehidupan yang relatif nyaman di awal, keadaan berubah drastis ketika Perang Dunia pecah dan kelompok fasis Jerman mulai menguasai Eropa. Ketika kelompok fasis Jerman menginvasi Hungaria pada Maret 1944, situasi bagi keluarga Soros menjadi sangat berbahaya. Sebagai orang Yahudi, mereka menghadapi ancaman penangkapan, deportasi ke kamp konsentrasi, atau bahkan eksekusi. Saat itu, kelompok fasis Jerman mulai menerapkan kebijakan Holocaust di Hungaria yang mengakibatkan lebih dari 500.000 orang Yahudi Hungaria dihilangkan nyawanya dan sebagian besar dikirim ke Auschwitz. Untuk menyelamatkan keluarganya, Tifadar Soros yang memiliki pengalaman bertahan hidup dari Perang Dunia I menyusun rencana cerdik. Ia membeli dokumen identitas palsu dan menyembunyikan anggota keluarganya dengan menyamar sebagai non-Yahudi. George Soros yang saat itu masih remaja, berusia sekitar 13-14 tahun, terpaksa hidup dengan identitas baru dan tinggal bersama seorang pejabat pemerintah yang tidak mengetahui identitas aslinya. Dalam beberapa kesempatan, George bahkan menyaksikan sendiri bagaimana kelompok fasis Jerman mengumpulkan orang-orang Yahudi untuk dideportasi. Pada satu momen yang paling dikenangnya, ia menemani pejabat yang menampungnya ke rumah-rumah Yahudi untuk menghitung properti yang akan disita oleh kelompok fasis Jerman. Ia sendiri tidak terlibat langsung, tetapi pengalaman itu memberinya pelajaran pahit tentang bagaimana kekuasaan bisa digunakan untuk menindas dan mengeksploitasi orang lain. Meskipun banyak teman, tetangga, dan anggota komunitasnya yang dieksekusi, keluarga Soros berhasil selamat dari Holocaust berkat strategi ayahnya yang penuh perhitungan. Namun pengalaman ini meninggalkan luka psikologis yang mendalam dan membentuk pandangan Soros tentang dunia, khususnya dalam hal melawan otoritarianisme dan memperjuangkan kebebasan individu. Setelah Perang Dunia II berakhir pada tahun 1945, Hungaria jatuh di bawah kekuasaan rezim komunis pro-Soviet. Meskipun pendudukan kelompok fasis Jerman telah berakhir, kehidupan di bawah pemerintahan baru tetap sulit bagi keluarga Soros dan bagi banyak warga Hungaria lainnya. Pemerintah menyita properti pribadi dan bisnis milik warga, termasuk keluarga kelas menengah seperti Soros, serta membatasi kebebasan berbicara dan gerak, menciptakan suasana yang represif. Selain itu, pengawasan ketat terhadap masyarakat membuat siapapun yang dianggap anti-komunis beresiko ditangkap atau dihukum. Dalam kondisi yang semakin sulit ini, George Soros yang masih remaja merasa masa depannya di Hungaria semakin tidak menentu. Ayahnya yang menyadari bahwa sistem komunis tidak akan memberikan kebebasan bagi putranya, mendorongnya untuk meninggalkan negara itu. Pada tahun 1947, saat berusia 17 tahun, George Soros berhasil mendapatkan visa pelajar dan berangkat ke Inggris untuk melanjutkan studinya di London School of Economics. Namun kepergiannya juga berarti meninggalkan keluarganya yang masih menghadapi tekanan dari rezim komunis. Hidup di negara asing tanpa banyak uang dan tanpa koneksi membuat Soros harus berjuang sendiri untuk bertahan di dunia yang benar-benar baru. Saat tiba di Inggris, George Soros tidak memiliki kekayaan maupun dukungan finansial. Untuk membiayai kuliah dan kebutuhan hidupnya, ia harus bekerja serabutan termasuk menjadi pelayan di restoran demi mendapatkan makanan gratis, bekerja sebagai porter di stasiun kereta untuk memperoleh uang tambahan,
serta menjual buku secara door-to-door guna memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Meskipun menghadapi tantangan keuangan yang berat, Soros tetap berkomitmen pada studinya di London School of Economics. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan filsuf Karl Popper, yang pemikirannya tentang masyarakat terbuka dan demokrasi sangat mempengaruhi pandangan hidup Soros. Konsep Popper mengenai bahaya pemerintahan otoriter yang membatasi kebebasan individu, mengingatkan Soros pada pengalamannya hidup di bawah rezim kelompok fasis Jerman dan komunis. Pemahaman ini kemudian menjadi dasar bagi filosofi Soros dalam berinvestasi dan berkontribusi di bidang sosial. Setelah lulus pada tahun 1951, Soros tetap mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Ia mengirim ratusan lamaran kerja ke berbagai bank investasi di London, tetapi sebagian besar ditolak. Meskipun mengalami banyak penolakan, ia tidak menyerah dan terus mencari peluang hingga akhirnya pada tahun 1954, ia diterima di Singer and Friedlander, sebuah bank kecil di London sebagai analis junior. Pekerjaan ini menjadi langkah awalnya dalam meniti karir di dunia keuangan global, yang kelak menjadikannya salah satu investor paling berpengaruh di dunia. George Soros kemudian pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1956. Kepindahannya ke Amerika Serikat menjadi titik balik dalam hidupnya, baik dalam karir profesional maupun kehidupan pribadinya. Ketika pertama kali tiba di New York, Soros bekerja sebagai trader arbitrase di FM Mayer, sebuah perusahaan pialang saham di Wall Street. Di sini ia fokus pada perdagangan saham perusahaan-perusahaan Eropa yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat. Pada tahun 1959, ia pindah ke Wetham & Co, di mana ia bekerja sebagai analis riset ekuitas. Di sini ia mulai merancang konsep yang kelak berkembang menjadi strategi investasinya yang terkenal. Soros mengembangkan teori refleksivitas yang menyatakan bahwa pasar keuangan tidak selalu rasional dan seringkali dipengaruhi oleh emosi serta ekspektasi investor. Pada saat yang sama, di tengah kesibukannya membangun karir di dunia keuangan, Soros bertemu dengan Anneliese Wittjak, seorang imigran Jerman yang selamat dari Perang Dunia II. Keduanya menjalin hubungan yang semakin erat, dan pada tahun 1960 mereka memutuskan untuk menikah. Anneliese mendukung Soros dalam membangun masa depannya di Amerika, sementara Soros terus bekerja keras untuk mencapai kesuksesannya di Wall Street. Pernikahan mereka berlangsung selama lebih dari 2 dekade, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Robert, Andrea, dan Jonathan. Puncak karir Soros dimulai pada tahun 1969 ketika ia mendirikan hedge fund sendiri, yaitu Double Eagle. Dengan dana awal sekitar 12 juta USD, ia mulai menerapkan strateginya yang agresif dalam investasi. Pada tahun 1973, Soros mendirikan Soros Fund Management yang kemudian berkembang menjadi Quantum Fund. Hedge fund ini menggunakan strategi investasi agresif dengan memanfaatkan teori refleksivitas yang ia kembangkan. Dengan strategi ini, Quantum Fund mengalami pertumbuhan luar biasa, di mana pada periode 1973 sampai 1980, nilai dana yang dikelola melonjak dari 12 juta USD menjadi 400 juta USD, menjadikannya salah satu hedge fund dengan pertumbuhan tercepat di dunia pada saat itu. Soros terkenal dengan kemampuannya membaca pola pasar dan mengambil resiko besar yang seringkali berbuah keuntungan fantastis. Namun, kesuksesan ini juga datang dengan tantangan. Pada akhir 1970-an, Quantum Fund sempat mengalami kerugian besar akibat spekulasi yang salah terhadap nilai tukar mata uang. Meskipun demikian, Soros berhasil bangkit dan kembali memperkuat posisinya sebagai investor hebat. Memasuki era 1980-an, Soros semakin memperluas strategi investasinya tidak hanya dalam saham dan mata uang, tetapi juga di berbagai sektor keuangan global. Pada periode ini, Quantum Fund yang dikelolanya mencapai pengembalian tahunan rata-rata sekitar 30-40%, menjadikannya salah satu hedge fund paling sukses di dunia. Selain itu, ia mulai berinvestasi di pasar negara berkembang, terutama di Asia dan Eropa Timur yang saat itu menawarkan peluang besar bagi investor dengan wawasan tajam seperti dirinya. Soros juga mulai mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam mengelola resiko serta memahami dinamika geopolitik yang mempengaruhi ekonomi global.
Kesuksesannya di dunia keuangan semakin mengukuhkan reputasinya sebagai investor jenius yang mampu membaca pergerakan pasar dengan sangat akurat. Namun seiring dengan berkembangnya karir Soros dan ambisinya yang semakin besar, hubungan Soros dengan istrinya mulai mengalami tekanan. Pada akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah pada tahun 1983. Meskipun pernikahan mereka berakhir, Anneliese tetap menjadi bagian dari perjalanan awal Soros dalam mencapai puncak dunia keuangan. Tak lama setelah perceraiannya, Soros bertemu dengan Susan Weber, seorang akademisi yang memiliki minat besar dalam seni dan sejarah. Hubungan mereka berkembang dengan cepat dan pada tahun 1983 mereka menikah. Dari pernikahan ini, mereka memiliki 2 anak, yaitu Alexander dan Gregory. Pernikahan ini membawa dinamika baru dalam kehidupan pribadi Soros, di mana Susan mendukung banyak kegiatan intelektual dan sosial yang mulai menarik perhatian Soros di luar dunia keuangan. Pada tahun 1984, di tengah kebangkitan karirnya dan kehidupan barunya bersama Susan, Soros mulai menunjukkan perhatiannya pada isu-isu sosial dan politik dengan mendirikan Open Society Foundations. Organisasi ini bertujuan untuk mendukung demokrasi, kebebasan pers, hak asasi manusia, dan pendidikan di lebih dari 100 negara. Susan yang memiliki latar belakang akademik yang kuat ikut terlibat dalam beberapa inisiatif filantropi Soros, memberikan dukungan moral dan wawasan dalam pengembangan proyek-proyeknya. Salah satu proyek besar pertamanya adalah mendukung aktivis dan intelektual di Eropa Timur yang berjuang melawan rezim otoriter Uni Soviet. Ia menyumbangkan jaringan komunikasi, akses ke buku-buku barat, dan dana untuk pendidikan bagi kelompok-kelompok oposisi di negara-negara seperti Hongaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Pada tahun 1989, setelah jatuhnya tembok Berlin, peran Soros semakin besar dalam membantu negara-negara eks-komunis beralih ke sistem demokrasi. Ia mulai mengalokasikan dana besar untuk membangun masyarakat terbuka atau open society di bekas negara-negara blok timur, sementara kehidupan pribadinya bersama Susan terus berjalan harmonis hingga dekade berikutnya. Memasuki dekade 1990-an, George Soros semakin dikenal sebagai investor global yang berpengaruh serta seorang filantropis yang aktif di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Namun namanya juga kerap dikaitkan dengan berbagai kontroversi, terutama dalam dunia keuangan dan politik. Periode ini ditandai oleh keberhasilannya yang paling terkenal, yaitu spekulasi terhadap pound sterling pada tahun 1992, yang membuatnya mendapat julukan orang yang menghancurkan Bank of England. Pada tahun 1992, Soros dan hedge fund-nya Quantum Fund melakukan salah satu spekulasi mata uang terbesar dalam sejarah. Ia bertaruh bahwa pound sterling akan jatuh setelah Inggris bergabung dengan European Exchange Rate Mechanism atau ERM, sebuah sistem nilai tukar tetap yang menghubungkan pound dengan mata uang lain di Eropa. Soros meyakini bahwa Inggris tidak akan mampu mempertahankan nilai tukar pound sesuai aturan ERM karena inflasi yang tinggi, suku bunga yang tidak stabil, serta melemahnya ekonomi yang membuat Bank of England kesulitan menjalankan kebijakan moneternya. Selain itu, tekanan dari spekulan lain yang ikut mempertaruhkan kejatuhan pound semakin memperburuk situasi. Dengan pemahaman ini, Soros menggunakan strategi short selling terhadap pound sterling, meminjam miliaran pound lalu menjualnya dengan harapan membelinya kembali dengan harga lebih rendah saat nilai tukarnya turun. Pada 16 September 1992 yang kemudian dikenal sebagai Black Wednesday, Bank of England gagal mempertahankan nilai tukar pound dan akhirnya menarik diri dari ERM. Akibatnya nilai pound jatuh drastis, menyebabkan krisis ekonomi di Inggris sementara Soros dan Quantum Fund meraup keuntungan lebih dari 1 miliar USD dalam semalam. Pemerintah Inggris pun harus menanggung kerugian miliaran dolar dan kehilangan kredibilitas dalam kebijakan moneternya. Keberhasilan besar ini menjadikan Soros semakin terkenal di dunia keuangan. Namun citranya menjadi kontroversial bagi sebagian orang. Ia dianggap sebagai penyerang mata uang nasional, sementara bagi yang lain ia adalah seorang jenius yang mampu membaca pasar dengan luar biasa. George Soros juga dituduh berperan dalam krisis finansial Asia pada akhir 1990-an. Melalui Quantum Fund, ia diduga melakukan spekulasi besar-besaran terhadap mata uang negara-negara Asia Tenggara, seperti Baht Thailand, Ringgit Malaysia, dan Rupiah Indonesia,
memanfaatkan kelemahan fundamental ekonomi di kawasan tersebut. Ketika Thailand dipaksa mengambangkan nilai tukar baht akibat tekanan pasar, mata uang tersebut terdepresiasi hingga 60%, memicu efek domino ke negara-negara Asia Tenggara lainnya. Di Indonesia, nilai rupiah anjlok dari Rp2.000 menjadi lebih dari Rp16.000 per dolar AS pada puncak krisis tahun 1998 yang menyebabkan inflasi tinggi, kebangkrutan perusahaan besar, lonjakan pengangguran, dan keruntuhan pemerintahan Orde Baru. Di Indonesia, beberapa pihak menuduh bahwa Soros sengaja memicu kepanikan di pasar valuta asing dengan memprediksi bahwa nilai rupiah akan jatuh hingga Rp20.000 per dolar AS. Hal ini mendorong pelaku pasar untuk menukar rupiah ke dolar secara masif, mempercepat depresiasi mata uang lokal. Tuduhan terhadap Soros diperkuat oleh pernyataan Perdana Menteri Malaysia saat itu, Mahathir Mohamad, yang secara terbuka menuding Soros sebagai dalang di balik kehancuran ekonomi Asia. Mahathir bahkan mengaitkan tindakan Soros dengan agenda politik global tertentu dan latar belakang Yahudinya. Namun pada 2006, Mahathir menarik kembali tuduhannya setelah bertemu langsung dengan Soros. Selain itu, laporan Bank for International Settlement atau BIS pada 1998 menyatakan bahwa tidak ada bukti konkret bahwa hedge fund seperti milik Soros secara langsung memicu atau memperburuk krisis. Soros sendiri membantah tuduhan tersebut dalam bukunya The Crisis of Global Capitalism, Open Society Endangered. Ia mengakui bahwa Quantum Fund memang berspekulasi terhadap baht dan ringgit sebelum krisis terjadi, tetapi mengklaim bahwa ketika krisis mulai meluas, ia justru membeli kembali mata uang tersebut untuk merealisasikan keuntungan lebih awal karena khawatir pemerintah akan memberlakukan kontrol modal. Ia justru menegaskan bahwa akar penyebab krisis adalah kelemahan struktural ekonomi Asia sendiri, seperti utang luar negeri yang tinggi dan sistem perbankan yang rapuh, serta kebijakan moneter yang tidak fleksibel. Di Indonesia, selain tekanan dari spekulan asing seperti Soros, faktor internal turut memperparah krisis. Konglomerat besar membeli dolar dalam jumlah besar untuk membayar utang luar negeri mereka, sehingga cadangan devisa Bank Indonesia terkuras habis. Ketidakmampuan pemerintah Soeharto untuk mengelola situasi diperburuk oleh desakan IMF untuk menerapkan kebijakan pengetatan moneter dan reformasi struktural yang kontroversial. Hal ini memicu ketidakstabilan sosial dan politik yang berujung pada lengsernya Soeharto dari kekuasaan. Meski aktivitas spekulatif Soros di pasar valuta asing berkontribusi pada tekanan terhadap mata uang Asia, banyak ekonom dan analis berpendapat bahwa menyalahkannya sebagai penyebab utama krisis adalah penyederhanaan masalah yang kompleks. Krisis ini lebih merupakan hasil kombinasi antara kelemahan fundamental ekonomi regional dan kebijakan internasional yang tidak tepat daripada tindakan individu semata. Namun demikian, reputasi Soros sebagai spekulan global membuatnya menjadi target teori konspirasi yang terus berkembang hingga saat ini. Tengah berbagai kontroversi yang mengelilinginya, kehidupan pribadi Soros juga mengalami perubahan besar. Pada tahun 2005, setelah lebih dari 2 dekade bersama, Soros dan Susan Weber memutuskan untuk berpisah. Perceraian ini menandai akhir dari hubungan yang telah memberikan dukungan dalam perjalanan filantropinya. Sejak awal tahun 2000-an, George Soros terus berperan aktif sebagai investor, filantropis, dan tokoh politik berpengaruh. Melalui Open Society Foundations, ia mendukung berbagai inisiatif demokrasi, hak asasi manusia, dan reformasi sosial di seluruh dunia. Pada tahun 2017, Soros mentransfer 18 miliar USD ke yayasannya, menjadikannya salah satu sumbangan terbesar untuk organisasi filantropi. Di bawah kepemimpinannya, OSF terus memperluas pengaruhnya dalam memperjuangkan kebebasan sipil dan pemerintahan yang transparan, meskipun ia tetap menjadi sosok yang kontroversial di banyak kalangan. Keterlibatannya dalam politik global sering memicu teori konspirasi dan kritik, terutama dari kelompok sayap kanan yang menuduhnya mendalangi krisis migran di Eropa dan mendukung gerakan sayap kiri ekstrim seperti Antifa. Pada tahun 2018, Soros menjadi target percobaan penghilangan nyawa ketika sebuah bom pipa ditemukan di kotak surat rumahnya di New York. Ini menjadi bagian dari serangkaian upaya peledakan terhadap tokoh-tokoh liberal terkemuka. Dalam kehidupan pribadinya, Soros mengalami beberapa hubungan percintaan yang menjadi sorotan publik. Pada tahun 2011,
Mantan kekasihnya Adriana Ferrer menggugatnya atas janji yang tidak terpenuhi terkait sebuah apartemen di New York. Soros juga kemudian diketahui menjalin hubungan dengan Tamiko Bolton, seorang pengusaha dan konsultan pendidikan. Hubungan mereka berkembang secara bertahap, dan setelah beberapa tahun bersama, mereka mengumumkan pertunangan mereka pada tahun 2012. Pada usia Soros yang ke-82 tahun, mereka akhirnya melangsungkan pernikahan pada 2013 dalam sebuah acara pribadi yang dihadiri oleh keluarga dan tokoh-tokoh terkemuka. Baru-baru ini, George Soros juga dikaitkan dengan konspirasi tentang adanya infiltrasi atau penyusupan secara diam-diam ke dalam media di Indonesia. Teori konspirasi bahwa George Soros menyusup ke media Indonesia untuk menghancurkan negara bermula dari aktivitas filantropinya melalui Open Society Foundation, organisasi yang sejak 1990-an mendanai program demokrasi, kebebasan pers, dan HAM di berbagai negara termasuk Indonesia. Open Society Foundation atau OSF yang didirikan oleh George Soros memainkan peran penting dalam mendukung media independen di Indonesia melalui berbagai inisiatif dan pendanaan. OSF berkomitmen untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan pers di seluruh dunia, termasuk di Indonesia dengan memberikan dana kepada media yang berfokus pada jurnalisme investigatif dan pelaporan yang kritis terhadap pemerintah. Salah satu cara OSF mendukung media adalah melalui Media Development Investment Fund atau MDIF yang menyediakan modal dalam bentuk convertible performance debenture yang memungkinkan media untuk mendapatkan dana tanpa kehilangan kendali atas saham mereka. Beberapa media terkemuka di Indonesia seperti Tempo telah menerima investasi dari MDIF yang membantu mereka mempertahankan independensi editorial sambil tetap beroperasi secara finansial. Pada Juli 2024, MDIF menginvestasikan dana ke PT Info Media Digital, anak perusahaan Tempo, untuk mendukung pengembangan bisnis digitalnya. Meskipun investasi ini bertujuan untuk memperkuat keberlanjutan media dan tidak mengubah kepemilikan atau independensi Tempo, banyak pihak beranggapan bahwa adanya dukungan asing dapat mempengaruhi editorial dan kebijakan redaksi. Bantuan dana dari OSF atau MDIF ke Tempo dan LSM dianggap sebagai imbalan untuk memproduksi pemberitaan yang merugikan pemerintah. Misalnya investigasi Tempo tentang korupsi proyek strategis atau kebocoran dosis sosial kerap dituduh sebagai skenario Soros untuk menciptakan ketidakpercayaan publik. Program OSF yang mendukung kesetaraan gender, pluralisme, atau lingkungan juga dituding sebagai upaya merusak budaya Indonesia dan memecah belah masyarakat. Isu-isu ini dianggap bertentangan dengan nilai konservatif yang diusung sebagian elit politik, sehingga kerjasama dengan OSF atau MDIF dicap sebagai bentuk penjajahan ideologi. Klaim-klaim tersebut juga banyak digaungkan oleh narasi yang muncul di media sosial dan beberapa kalangan politik yang menyebut Tempo sebagai alat asing untuk mendiskreditkan pemerintah. Para kritikus berpendapat bahwa meskipun OSF mengusung misi untuk memperkuat kebebasan pers, ada kekhawatiran bahwa media yang didanai dapat menjadi alat untuk mempromosikan agenda politik tertentu dan membentuk opini publik sesuai dengan kepentingan donornya. Namun Tempo menegaskan bahwa independensinya tetap terjaga dan bahwa investasi tersebut justru bertujuan untuk meningkatkan kualitas jurnalisme dan akses informasi bagi masyarakat. OSF diketahui juga bermitra dengan sejumlah LSM lokal, seperti Indonesia Corruption Watch atau ICW dan Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, melalui Tifa Foundation, yaitu sebuah organisasi pemberi hibah yang berpusat di Indonesia. Tifa Foundation didedikasikan untuk menangani isu-isu seperti korupsi, pemantauan pemilu, dan perluasan akses hukum bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun tidak ada bukti publik yang menunjukkan hubungan langsung antara OSF dengan ICW dan AJI, kemitraan mereka dengan Tifa Foundation menunjukkan adanya keterkaitan tidak langsung. Selain itu, ICW juga berpartisipasi dalam program yang didukung oleh USAID seperti proyek integritas yang dipimpin oleh kemitraan dan melibatkan Transparansi Internasional Indonesia serta Basel Institute on Governance. Sehingga di tengah polarisasi politik Indonesia, kerjasama ini diinterpretasikan secara negatif oleh kelompok tertentu yang mencurigai motif terselubung Soros. Dalam konteks ini, beberapa pihak menuduh bahwa OSF menggunakan media sebagai sarana untuk mengintervensi kebijakan pemerintah dan mendukung kelompok oposisi.
Selain itu, ada pertanyaan mengenai sejauh mana independensi media yang menerima dana dari OSF dapat dipertahankan, mengingat adanya potensi pengaruh dari pendanaan tersebut terhadap konten dan narasi yang disampaikan. Terlepas dari berbagai teori yang beredar, perdebatan mengenai kemungkinan infiltrasi Soros dalam media Indonesia mencerminkan dinamika yang lebih luas tentang bagaimana aktor-aktor global dapat berperan dalam membentuk opini publik suatu negara. Di satu sisi, ada kekhawatiran bahwa pengaruh asing dalam media dapat mengganggu independensi jurnalistik dan arah kebijakan nasional. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa dukungan terhadap kebebasan pers dan demokrasi merupakan hal positif yang dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, tanpa bukti kuat yang mendukung teori konspirasi ini, keterlibatan Soros dalam berbagai peristiwa global termasuk krisis 1998 dan dugaan infiltrasi ke media Indonesia masih menjadi perdebatan. Beberapa pihak melihatnya sebagai filantropis yang mendukung kebebasan pers dan demokrasi, sementara yang lain mencurigainya sebagai sosok yang memiliki agenda tersembunyi. Namun, tanpa bukti konkret, semua ini tetap menjadi spekulasi yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Bagaimana menurut kalian? Apakah Soros benar-benar memiliki pengaruh besar di balik media Indonesia? Atau ini hanya teori konspirasi belaka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.